Hai, bertemu lagi dengan saya. Teman-teman, semenjak pandemi ini, ya, persisnya sebetulnya semenjak bulan Ramadan kemarin, saya sekarang sering berperan sebagai Iron Man, ya, Iron Man. Jadi pria yang menyetrika, kira-kira begitu ya. Jadi di awal Ramadan, Mbak yang menjadi manajer urusan rumah selama ini memutuskan untuk mudik lalu kemudian menikah. Jadi tidak ada lagi yang menjadi manajer rumah, kamilah yang ada di rumah ini yang kemudian berbagi tugas. Tugas saya adalah menyetrika, ya. Nah, yang menarik, setiap kali saya menyetrika, anak saya yang kecil, namanya Eki, usianya baru akan masuk 4 tahun, itu sering bolak-balik, ya. Sering bolak-balik, kemudian nanyain, "Hai, masih ada celana dalam Eki enggak?" Saya bingung. Sekian banyak pakaian, kenapa mesti celana dalam yang ditanyakan gitu ya? Oh, ternyata dia masih sering ngompol. Karena sering ngompol, maka kemudian celana dalamnya sering habis. Lalu kemudian dia berharap setiap kali ayahnya nyetrika, tersedia celana dalam sehingga dia punya stok untuk itu. Nah, apa yang terjadi pada Eki ini? Ini mengingatkan saya pada pengalaman saya ketika beberapa tahun lalu masih sering ngajar quality control circle, improvement, Kaizen, 5R gitu ya, yang bicara tentang masalah. Nah, dari kisah Eki tadi ada dua hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah seringkali orang merasa bahwa masalah itu bukan masalah. Ya, Eki tidak merasakan ngompol itu sebagai masalah. Yang masalah buat dia adalah ketiadaan celana dalam. Ya, dalam kehidupan kita seringkali begitu, bahwa kita kita merasa bahwa sesuatu itu walaupun masalah, karena sudah jadi bagian dari pekerjaan, sudah jadi bagian dari kehidupan, kita tidak kepikiran untuk memperbaikinya. Ya, kalau dalam momen ketika dulu persiapan training itu, kita sering bilang begini, kalau datang ke satu tempat, lalu kita tanya orang-orang di sana, apakah ada masalah dengan pekerjaan Anda? Apakah ada masalah dengan tempat kerja Anda? Kalau mereka bilang tidak ada, maka kita curiga, jangan-jangan orang itu adalah masalahnya gitu ya. Kenapa? Karena orang ketika menyebut ada masalah, ada tuntutan di sana untuk harus berubah. Ada tuntutan untuk harus memperbaiki. Tidak semua orang siap untuk itu. Sama seperti anak saya Eki tadi, dia bukannya mau memperbaiki dirinya untuk tidak ngompol, tapi mau memperbanyak celana dalam, stok celana dalam, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bisa kita pelajari dalam situasi ini adalah bahwa orang seringkali ketika dihadapkan dengan masalah hanya melihat gejala, hanya melihat yang tampak di atas, tapi tidak menuntaskan sampai ke akarnya, ya. Jadi misalnya kayak hari hujan seperti sekarang ini, hari hujan, rumah bocor. Kalau orang melihat rumah bocor, lalu kemudian berpikir bahwa kalau rumah bocor perlu siapkan ember, maka kemudian bocornya tidak selesai, tapi yang solusi yang dicari adalah semakin banyak ember yang perlu disediakan. Ya, kalau kita hanya fokus pada gejala, maka solusi yang kita lakukan adalah solusi sementara, memperbanyak ember. Sama seperti Eki tadi adalah memperbanyak stok celana dalam. Tidak akan pernah selesai kalau akar masalahnya tidak kita tuntaskan. Kalau memang masalahnya rumah bocor, bereskanlah kebocorannya. Ya, kalau misalnya ternyata hubungan kerja kita tidak bagus, ternyata ada masalah pinjam meminjam uang misalnya ya, tempat kerja kita, bereskanlah. Apapun itu, bereskan dulu akar masalahnya. Pertanyaannya, kita bersedia enggak mencari tahu akar masalah? Atau kita terlalu sering, terlalu terfokus pada permukaannya saja, bukan akar masalahnya. Ya, seperti tadi anak saya Eki, dia fokus pada memperbanyak stok celana dalam. Kalau saja dia mau mencari akar masalah, bahwa masalah sebenarnya adalah dia masih ngompol, mungkin dia bisa menyelesaikan untuk tidak ngompol lagi. Ya, tunggu dulu. Kira-kira dia ngompol itu sudah akar masalah belum ya? Jangan-jangan sebetulnya akar masalahnya karena orang tuanya. Sudah. Nggak usah kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Satria Dharma Tarigan. Salam sehat, mejuah-juah.